mau berangkat itu keadaan motor itu baru naik mesin, baru beres lah intinya mah. Baru beres pengesetan lah gitu, dari mulai rangka baru naik mesin, ban gitu. Cuman terkendalanya itu belum ada rem. Depan belakang ada. Depan belakang itu nggak ada, depan nggak ada rem, belakang nggak ada rem. Dari situ sebenarnya saya bingung nih mau pakai motor yang mana. Cuman dorongan dari teman saya ini juga dan dari Buluk juga katanya bawa aja lah udah itu motor. Jadi sama nyungkrukin babaturan ya, intinya mah emang pas awal kita mau berangkat itu kan ada riungan dulu lah, ngobrol-ngobrol. Kata dia udahlah bawa aja ini motor. Kan saya pasti bertanya kan ini motor gak ada remnya. Cuman dia bilang naik Cianten ke situ. Terus dari perjalanan juga sebenarnya banyak sekali tantangan momen lah. Dari awal kan kita nggak pakai rem nih berangkat. Itu sudah pasti tantangannya luar biasa ya. Dari awal kita naik ke Cianten itu kan jalannya lu-kaliku lah. Banyak kayak kehidupan. Ya lu-kaliku. Perjalanan sebenarnya. Ya mau tidak mau ya ibaratnya saya emang tekadnya yang pengen nyampe ke Lampung lah. Dan bulan ini bawa motor itu dan nyampe Cilegon lu motor itu yang trouble truk di Serang trouble mogok lah intinya mah motor yang dulu masa Senanang tuh kebetulan kan saya ada member juga di Serang. Saya mampir dulu ke tempat teman ke member, dari situ saya nyantai dulu, ngopi lah, makan lah itu. Ibaratnya nyantai lah, istirahat. Isoma lah. Istirahat, sholat dan makan lah. Dari situ saya berangkat lagi, saya nyampe situ itu jam 11 malam. Nyampe Serang itu jam 11 malam. Serang Banten. Dari Serang saya ngegas lagi jam 2 subuh. Jam 2 subuh saya berangkat. Sare lah dia. Boro-boro sare itu. Sare ya. Oh, berarti anu sare baru setia etanya. Sibul lain. Ya, kurang gitu. Sare. Oh sih anu sare. Capek nama motor goreman. Terima kasih nih. Lanjut nih. Dari situ saya berangkat jam 2. Emang keadaan itu pas itu gerimis hujan lah. Saya bawa motor lonteng itu yang nggak ada rem depan belakang. Dari perjalanan lampu nggak ada. Sebenarnya jangan ditiru nih masyarakatnya. Ibaratnya ngegas waktu itu sebenarnya momen-momen yang sangat tidak patut duduk ditiru lah. Ibaratnya kalau misalkan kita mengikuti segi aturan motor lah, itu sangat jauh sekali. Ibaratnya rem nggak ada, lampu nggak ada lah intinya nama. Ibaratnya mah tidak safety lah. Cuma pengalaman dan ada hal-hal yang tertentu lah intinya nama. Dari situ saya berangkat jam 2, terus keadaan hujan, trouble juga di situ dikarenakan motor ibaratnya mesin basic udah mesin motor tua lah, mesin GL kalau nggak salah. Dari saya trouble dan nyampe Merak itu sekitaran jam 6 pagi. Merak. Ya, itu ya perbatasan. Penyeberangan ya. Dari situ saya istirahat dulu dan ketemu sama rekan-rekan yang dari Jawa, yang dari Jawa Timur, Jawa Tengah. Jangan lupa makan dulu sebetulnya. Itu rest dulu di daerah Rakyat di Indomaret, saya rest dulu. Kebetulan di situ lagi banyak anak-anak komunitas lain. Dari situ saya sharing ngobrol-ngobrol. Terus ada yang nanya, orang Jawa Tengah kalau nggak salah. Jadi itu kan ibaratnya ngelihat motor saya. Ya itu aneh lah, itu bentuknya beda. Sama motornya. Ibaratnya bentukan motornya beda dari yang lain. Kan itu basicnya sebenarnya yang itu ada acara itu sebenarnya basicnya. Cuman saya bawa tank, dari situ banyak yang nanya, Mas, kenapa? Oh ini motor gak ada remnya? Untuk bahasa Jawa nanya. Pakai bahasa Jawa. Kumaha coba? Orangnya kurang pohon deh. Cuman ngomong cek bahasa logat ke Jawa coba kumaha ngomongnya. Eta motor naon eta? Eta
Logat itu bang. Emang logatnya kayak Banten. Jawab yang di kamar. Karena emang posisi dari Banten. Jadi mau tidak mau, Jawa itu mengikuti logat Banten. Kalau gue bawa harus kalau Jadi Jawa di wilayah Arab berarti. Jawa ya. Sarah. Jadi mau tidak mau harus mengikuti kultur yang ada. Jadi menghargai budayanya. Budaya, ya. Bahasana budaya segala dihargainya. Tapi Orang Jawa itu bertanya, Mas, ya warna emang ini. Saya spontan aja menjawab. Saya spontan menjawab, ini remnya gaib, Mas. Jadi tidak bisa terlihat oleh mata biasa. Harusnya orang di Indo yang tahu titik rem ini di mana. Sebenarnya mah titik rem ini simpel. Bukan ada di belakang atau di depan, cuma ada di sepatu saya. benar. Saya dari Sukatani nyampe Merak itu gak ada rem. Padahal mah ada rem itu, cuman di sepatu. Pas saya nyampe kapal, pas saya lihat sepatu udah pada bolong lah. Itu baru perjalanan Setengah itu baru nyampe Merak. Itu belum ke Lampung ya. Belum nyampe ke Lampung. Dari situ emang si orang itu terus melihat. Aneh. Tadinya mau tanya, cuman malu. Jangan dia pengen tahu lah, nanya, Mas ini remnya mana? Ini remnya gaib, Mas. Terus kata orang Jawa, gaib gimana? Ya ini gaib, remnya ada di kaki. Dia kan penasaran, kakinya dua sama. Pas lihat sepatu udah pada bolong, sama remnya itu. Mau misalkan perjalanan, berarti itu stok sepatu harus banyak. Ya seperti itulah. Dari situ emang saya berangkat kan jalan naik kapal. Naik kapal itu gimana? Pas naik kapal itu di kapal Pertama saya naik kapal kan dari Merak ke Bangkauni itu kan sebenarnya udah yang kedua kalinya itu saya berangkat ke Lampung. Berapa jam sih atau berapa menit dari Merak ke Bangkauni itu perkiraan jam 2,5 jam sih. 2,5 jam kalau lewat darat, kalau lewat udara mungkin Lewat darat. Soalnya lewat laut. Ya lewat laut lah. Kalau lewat darat emang lewat lautnya gitu gak ada lagi. Pas di kapal itu apakah ada kejadian-kejadian lucu atau kejadian-kejadian ada. Misalkan Sibul mabok? Nah, ada teman saya ya nunggu pertama naik. Di momen-momen pas di kapal itu kan ibaratnya saya ngegas dari Siliwangi itu kan ada saya sendiri, terus Bulu, terus IF, itu orang-orang dari Siliwanginya si Nanang, 4 orang lah. Yang satu lagi ada dari klub dari tetangga dari Smoking, namanya si Diki kalau nggak salah si Diki. Sosok si sampai nanya, Pamdi, jangan lewat jalan lain ayah tuh. Saking dia takut lah, parahu. Saya jawab spontan, ada paling berenang. Saya jawab paling berenang ya paling nyampe modar. Juga jawabnya bingung. Spontannya paling modar. Saya naik dari situ ke kapal. Kompleks ya langsungnya. Kan ada parkiran tuh, masuk kapal itu di bawah parkiran, di atas tempat-tempat orang lah. Untuk penumpang. Dari situ kan naik motor dimasukin. Sosok si itulah. Si tayarnya lah. Orang sensor. Teman saya itu dia bingung. Nanti kok jagi yuk. Asa lilinian lah. Lilinian. Malah mau turun dari. Turun dia mana? Tong jalan dia lah gitu. Tong jalan dia. Apa di jalan, orang jalan mana di wayar tuh. Nikah sempat orang saya di parkiran naik kalur mainan geus picing we di jalan. Naik kalur nya. Motor diguling mah. Wah, da standar motor teh. Wah, mau diguling. Nikah manehna naik ka kalur kan? Naik kalur dituyun ku baru teh. Dan dia nasieun teh ya. Pas naik kalur. Dan itu kan kapal jalan
Iya, dalam orang saya teh karak ieu asa muter. Salinu merenya. Terus asup aya ka jero. Arekeun. Eta budak posisina emang kusieun teh urang hiji we eta budak teh. Mana teh keunteun batuknya sang tiis sang badak keluar eta budak ka karak teh. Urang geus we emang tong di luar di jero wae. Amun pas di perjalanan emang pas itu kan dia rumah sekolah dia orangnya sebenarnya sekolah ada mau sekolah lah si dia harus dia langsung singkat tahun tapi lah tapi kapur cuman momen di jero kapal lama yang paling berkenan cuman itulah dari situ saya nyampe ke Bangkaweni ke pelabuhan dari situ kan sebenarnya saya juga sudah capek lah Bung Beb. Dari Sukatani saya setar bawa motor yang nggak ada rem depan belakang, sebenarnya udah pusing lah, badan udah kayak pingsan lah. Kumaha lah, ripul lah ibaratnya mah meskipun lah, oke. Mandi ibaratnya. Sebenarnya tak. Terus si Bulut mandi itu apa emang pernah mandi saya tahu. Mandi atau oh jadi itu emang karatan sih ya. Dari situ nyampe ke Bangkaweni ya. Dari ke Bangkaweni istirahat, saya ngobrol lagi sama anak-anak yang 4 orang itu. Saya nanya ke Bulut, lu ini dia mau ya, nah kayak ewang mau motor. Ibarat nama gantian lah. Kurang di Sukatani ningkat keneran motor wah emang 1000 awak lah. Saya gantian. Dia spontan menjawab, oke, emang nggak di Bangkaweni mah jeung urang weh kalau ewang turun di kapal teh naik motor. Pas nyampe Jabung, Jabung teh daerah tapi udah masuk Lampung. Udah masuk Lampung daerah Jabung. Kan kita ngegas tuh 4 motor beriringan. Jajar lah. Ibaratnya dia di belakang, Buluk, saya di tengah, dia di depan sama si Diki sama si Nanang. Saya request ke dia, Buk, gantian motor mau motor. Dia gak mau. Namun nyusul karena omongan awal ya budak konsisten. Di awal narik gantian pas kalah nama nih. Barat nama. Wah, kumpul nih perjalanan. Ngepreng ya. Perjalanan. Kan orang nanya, lu karyawan kemana? Nggak saya bawa kemana? Kurang kayak kemana kan lah. Kurang disusul ya budak. Kita kan menorang terus. Ada saking hubung gantian ya. Kabur lah jalan mah. Tibang wah pokoknya mah nikah nyampe lokasi, urang pang paneurina Bang. Nyampe lokasi ke acara saya. Para nenang senapi urang pang paneurina. Saking awaknya geus asa potong lah. Dengan yang soalnya posisi motornya nggak nyaman. Motor emang keadaan emang safety, kedua emang nyaman, layak dipakai, emang ibaratnya orang-orang tertentu lah. Motor emang ibaratnya mah ripuh lah, sama ngandel rekor ini ngandel ke modalnya nekat emang tidak patut kali dicontoh lah dicontoh. Terus ibaratnya kalau mengikuti pabrikan itu sangat jauh. Gimana ya? Namun produk Jepang itu termasuk hanya tutup ventilnya saja. Cuma langsung recommended lah. Cuma bukan terdesak lah. Bukan produk-produk yang layak yang memang harus dikendarai di jalan umumnya. Di perpanjangan sebenarnya. Itu pas terus nyampe kan lokasi ya. Nyampe lokasi ada setengah jam yang 4 orang itu udah nyampe ke lokasi. Terus saya pakai belakang udah bawa motor itulah Panelila lah intinya mah. Pas nyampe sekolah kan pas nyampe lokasi kan ibaratnya saya emosi lah. Sama kayak amal kayak tinggalkan. Kita setengah puas lah terus ditanya lah ada yang sampai lokasi mah ditanya apa nama dari masih orang karakternya emang gitu ya biasa bercanda dia nyampe lokasi ngobrol sering ketemu sama rekan-rekan yang di Lampung dari situ
orang-orang yang dari komunitas-komunitas lain mah sangat menikmati lah pas acara itu teh sampai acara CDCL teh. Cuman saya doang yang Bangkar. Jadi kumaha eta teh dikarenakan capek. ibaratnya faktor utama nges tadi capek, kedua awak